Chapter 9, Hypothesis Test. Kali ini kita akan belajar tentang hypothesis testing ya, atau disebut sebagai uji hipotesis. Tentunya kita akan membahas mulai dari apa itu hypothesis testing sendiri ya, dan hypothesis testing sendiri ini ada banyak jenisnya ya, banyak sekali, dan tapi di pelajaran ini kita akan fokus pada dua tes ya, yaitu Z-test dan T-test. Selain itu saya juga akan bahas sedikit apa itu p-value dan cara menghitungnya. Apa itu hypothesis testing? Jadi hypothesis testing ini digunakan untuk menguji signifikansi suatu kesimpulan secara statistik. Biasa disebutnya itu adalah statistical significance. Nah, apa maksudnya statistical significance ini? Jadi di dalam suatu penelitian biasanya yang ingin diteliti itu adalah karakteristik suatu populasi. Tapi kenyataannya saat kita ingin meneliti populasi tersebut, observasinya terlalu banyak gitu ya, maka kita mengambil sampel. Nah, jika kesimpulan dari sampel itu signifikan secara statistik, maka kita bisa bilang bahwa kesimpulan sampel ini bisa kita gunakan sebagai kesimpulan suatu populasi. Jadi, statistical significance ini adalah hal yang sangat penting di dunia statistika, karena kesimpulan yang kita dapat dari sampel itu tidak bisa diakui, tidak bisa dibilang valid jika tidak signifikan secara statistik. Karena kalau tidak signifikan berarti nggak ada bukti kalau populasinya juga nggak ada bukti kalau kesimpulan juga bisa digunakan untuk populasi yang sebenarnya ingin diteliti. Hypothesis testing, langkahnya itu ada 6. Yang pertama, hypothesis. 2, significance level. 3, test statistic. 4, decision rule. 5, decision. Dan 6, conclusion. Untuk hypothesis testing ini paling gampang belajar dengan menggunakan contoh soal. Ini contoh soalnya. Suatu perusahaan menyatakan bahwa data produksi per hari di perusahaan tersebut berdistribusi normal dengan min 200 unit dan standar deviasi 16 unit. Seorang peneliti ingin membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Dengan menggunakan sampel sebanyak 50 hari, rata-rata produksi yang didapatkan adalah 203,5 unit per hari ya. Apakah ada bukti bahwa rata-rata produksi per hari perusahaan tersebut bukan 200 unit? Gunakan level signifikansi 1%. Nah, step pertama adalah hipotesisnya sendiri ya. Jadi kita harus menentukan dulu H0-nya atau disebut hipotesis 0. Itu hipotesis awalnya, jadi yang diketahui di soalnya gitu biasanya. Dan H1-nya, disebut juga sebagai hipotesis alternatif, itu adalah hal yang ingin dibuktikan. Nah, jadi biasanya sih kita kerjain justru yang H1-nya dulu, karena biasanya H1 itu adalah yang ditanya. Nah, tapi sebelum kita tulis H0 H1-nya, kita harus tahu dulu apakah yang kita mau gunakan ini adalah yang one tail atau yang two tail. Bedanya apa? Kalau two tail, mintanya itu berarti nggak ada arahnya. Sedangkan kalau one tail, itu berarti ada arah positif atau ada negatifnya. Berikut bakal saya kasih lihat contohnya. Nah, ini penjelasan lebihnya. Apa bedanya yang two tail sama yang one tail? Jadi sebenarnya bahkan yang one tail pun ada dua jenis ya. Kita bisa sebut aja one tail yang lebih kecil dan one tail yang lebih besar. Untuk two tail, H0-nya itu kita biasanya menggunakan simbol sama dengan, sedangkan H1 itu lawannya, tidak sama dengan. Ya, biasanya ini untuk contoh pertanyaannya seperti ini. Misalnya dia bilang apakah ada bukti bahwa rata-rata produksi per hari perusahaan tersebut bukan 200 unit. Jadi bukan 200 itu artinya ya bukan 200 saja gitu ya. Kita nggak peduli mau dia lebih tinggi dari 200 atau lebih dari 200, pokoknya bukan 200 gitu. Nah, itu disebut two tail test. Kita nggak peduli arahnya, kita cuma peduli dia beda gitu. Sedangkan di one tail ya ada dua jenis, one tail yang lebih kecil dan one tail yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil itu H1-nya tanda lebih kecil dari ya. Jadi tadi kayak saya bilang, makanya kalian kerjain aja yang H1-nya dulu karena biasanya itu yang ditanya. Kalau yang kecil biasanya pertanyaannya misalnya seperti ini nih, apakah ada bukti bahwa rata-rata produksi per hari perusahaan tersebut kurang dari 200 unit. Ya, jadi saya yang mau dibuktiin itu adalah angkanya kurang dari 200. Kalau misalnya 205 gitu ya, lebih dari 200 berarti
kita nggak punya bukti seperti itu. Kita cuma peduli kalau dia nilai di bawah 200. Sama juga dengan wantel yang lebih dari, berarti pertanyaannya adalah apakah kata-kata produksi per hari perusahaan tersebut lebih dari 200. Nah, jadi bedanya di situ kalian harus bisa cari apakah ada arahnya atau enggak. Kalau ada arahnya berarti simbol H1-nya bisa lebih kecil dari atau lebih besar dari. Kalau nggak ada berarti simbol H1-nya adalah tidak sama dengan. Dan simbol H0-nya itu selalu lawannya aja. Kalau tidak sama dengan, berarti sama dengan. Lebih kecil berarti lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar berarti lawannya lebih kecil sama dengan. Oke, nah kita balik ke soal yang tadi ya. Jadi di soal ini kita menggunakan one tail test atau two tail test. Nah, kalau kita lihat baik-baik di soalnya itu yang ditanya adalah apakah ada bukti rata-rata produksi bukan 200 ya. Karena dia nggak bilang lebih dari atau kurang dari, maka yang kita gunakan adalah two tail test. Sekali lagi, two tail test itu untuk saat kita nggak peduli arahnya, kita cuma peduli dia bukan sesuatu gitu, atau tidak sama dengan sesuatu. Jadi kita tulis seperti ini untuk H0, mu sama dengan 200. Ya, jadi rata-rata populasi produksi adalah 200. H1 itu yang kita mau buktiin ya. Mu tidak sama dengan 200. Rata-rata populasi produksi bukan 200. Ingat ya, mu itu adalah min dari populasi. Step keduanya adalah significance levelnya. Ini biasa dikasih tahu di soal ya. Kalau di soal nggak kasih tahu apa-apa, kita anggap aja 5% gitu. Tapi significance level atau level signifikansi ini sebenarnya apa ya? Simbolnya alpha, dan ini adalah kemungkinan terjadinya H0 ditolak saat H0 benar atau disebut sebagai type 1 error. Jadi pakai logikanya aja, kalau misalnya H0-nya ini benar, itu sebaiknya harusnya nggak ditolak ya, benar kok ditolak gitu. Kalau dia salah, baru ditolak. Nah, kalian bisa lihat tabel di sini ya, keputusan yang benar itu terjadi kalau saat H0 benar dan tidak ditolak, atau saat H0 salah dan ditolak. Kalau misalnya H0 itu sebenarnya benar, tapi kita malah tolak, itu sebutannya adalah type 1 error, itu adalah alpha ini. Sedangkan kalau misalnya H0-nya sebenarnya salah, tapi malah nggak ditolak, itu disebut sebagai type 2 error. Bagaimana dengan soal yang tadi? Nah, di soal tadi di kalimat terakhir dibilangin gunakan level signifikansi 1%. Berarti alpha yang kita mau gunakan adalah 0,01. Step ketiganya adalah menentukan tes statistik. Atau bisa dibilang menggunakan uji apa sih yang kita mau pakai. Di sini kita akan membahas dua jenis ya, uji Z atau uji T. Di antara dua itu aja pilihannya. Nah, gimana cara memilihnya? Kalau di soalnya standar deviasi populasi diketahui, maka kita pakai uji Z. Kalau mau diketahui, kita pakai uji T. Kembali ke soal yang tadi, apakah standar deviasi populasi diketahui di sini? Jawabannya adalah iya. Jadi dibilang perusahaan menyatakan data produksi per hari itu adalah minnya 200, min populasi dengan standar deviasi populasinya adalah 16. Berarti kita ketahui nilai standar deviasinya, yang berarti kita menggunakan uji Z. Uji Z ini, ya ingat simbol Z ini untuk menandakan distribusi standar normal. Jadi kita akan menggunakan tabel distribusi standar normal. Step keempatnya adalah decision rule. Ya, decision rule ini biasanya kalimatnya adalah tolak H0 jika apa gitu. Nah, decision rule yang kita mau pakai bergantung dengan jenis tes yang kita mau gunakan. Tadi kita sudah menentukan di step yang pertama bahwa yang kita mau gunakan adalah yang two tail. Jadi kita pakai yang di atas nih, tolak H0 jika nilai absolut Z stat lebih besar dari nilai absolut Z tabel. Ya, karena di two tail kita nggak peduli arahnya sama sekali, kita cuma peduli beda atau enggak gitu. Sedangkan untuk yang one tail yang lebih kecil, kita tolak H0 kalau Z statnya lebih kecil dari Z tabel. Lebih kecil maksudnya di sini lebih negatif ya. Sedangkan kalau one tail yang lebih besar, tolak H0 jika Z stat lebih besar dari Z tabel. Nah, kalau kita melihat soal yang tadi lagi, ya kita udah tahu bahwa yang ditanya adalah bukan 200 unit. Jadi kita menggunakan two tail test, yang artinya decision rule yang kita gunakan adalah tolak H0 jika nilai absolut Z stat lebih besar dari nilai absolut Z tabel. Step kelimanya adalah decision. Ini saatnya kita melakukan hitungan-hitungan untuk membuat keputusan. Ya, tadi kita udah tahu decision rule-nya tolak H0 jika
nilai absolut Z stat lebih besar dari nilai absolut Z tabel. Artinya, kita perlu menghitung dua nilai, yaitu Z stat dan Z tabelnya. Lalu kita bandingin. Untuk Z stat, rumusnya seperti ini. X bar minus mu 0 dibagi sigma per akar N. Itu mirip dengan rumus Z yang biasa ya. Ingat, X bar itu adalah sampel mean. Mu 0 di sini artinya adalah nilai mu kalau H0-nya benar. Ya, tadi di H0 kita nilai 200, maka mu 0 ini 200. Sigma itu adalah standar deviasi populasi, dan N adalah sample size. Lalu untuk Z tabel itu tergantung kita menggunakan jenis apa. Kalau untuk tutel, nilai Z itu bergantung dengan alpha per 2. Untuk yang Z, untuk kuantel yang lebih kecil, Z tabel adalah minus Z dari alpha. Untuk yang positif itu adalah Z alpha aja. Seperti itu. Nah, sekarang baru kita mulai melakukan hitungannya. Yang diketahui dulu, kita tahu datanya berdistribusi normal ya, ada di soalnya. Jadi kita tulis saja X distribusi normal. Mu 0 ya, nilai populasi min menurut H0 adalah 200. Sigmanya 16, N-nya 50 dan X bar-nya rata-rata sampel adalah 203,5. Kita masukkan semua itu data yang kita ketahui ke dalam rumus Z stat dan kita akan menghitung bahwa hasilnya adalah 1,5468. Nah, karena yang mau diketahui nilai absolutnya, maka kita cari nilai absolutnya, tapi karena sudah positif, sama aja ya. Jadi nilai absolut dari Z stat adalah 1,5468. Sedangkan untuk Z tabelnya itu bergantung dengan nilai alpha per 2. Alpha itu 0,01, sehingga alpha per 2-nya adalah 0,005. Yang kita mau cari itu adalah nilai Z saat probability-nya itu adalah 0,495. Dari mana? Dari 0,5 dikurangin 0,005. Oke, itu adalah nilai Z yang kita mau cari. Nah, kalau misalnya probability-nya adalah 0,495 dari 0 sampai Z tabel, maka kalau kita lihat ke tabel standar normalnya ya dibalik, kita ngelihat ke angkanya, kita cari 0,495. Ternyata dari tengah-tengah nih. Jawabannya antara di 2,57 atau 2,58. Karena benar-benar pas, kita ambil aja angka tengahnya 2,575. Kalau misalnya nggak pas, kalian ambil aja yang paling dekat ya, biar gampang. Nah, sama seperti tadi, kita mau cari angka absolutnya, jadi kita hitung aja. Karena udah positif juga, jadi absolut dari Z tabel itu juga sama, yaitu 2,575. Nah, jadi kita balik ke soalnya lagi. Kita tadi sudah hitung bahwa nilai Z statnya adalah 1,5an dan Z tabelnya adalah 2,575. Jadi kesimpulannya apa? Tentunya 1,5 itu lebih kecil dari 2,5 ya. Berarti kita bisa bilang bahwa Z stat lebih kecil dari Z tabel. Yang artinya apa? Artinya kita tidak tolak H0. Mungkin ada yang sempat mikir ya, kenapa sih saya ngomongin tidak tolak, kenapa nggak bilang aja terima H0? Sebenarnya sih kalau kalian mau tulis terima 0 juga saya nggak bakal nyalahin sih, tapi lebih tepat dibilang tidak tolak, karena yang kita lakukan di sini adalah kita ingin membuktikan bahwa H0 itu salah, dan ternyata hasil kita itu adalah kita nggak punya bukti bahwa H0 itu salah, seperti itu aja. Kita nggak bilang H0 itu benar, kita cuma nggak punya bukti kalau H0 itu salah. Nah, jadi di step 6 ini conclusionnya, kesimpulannya itu kita hubungkan lagi ke soal cerita ini tentang apa sih gitu. Di sini tadi tentang produksi per hari ya. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Untuk uji dengan level signifikansi 1%, tidak ada cukup bukti bahwa rata-rata produksi per hari perusahaan tersebut bukan 200. Sekarang kita exercise dulu masih dengan soal cerita yang sama. Suatu perusahaan menyatakan bahwa data produksi per hari di perusahaan tersebut berdistribusi normal dengan min 200 unit dan standar deviasi 16 unit. Seorang peneliti ingin membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Dengan menggunakan sampel sebanyak 50 hari, rata-rata produksi yang didapatkan adalah 203,5 unit. Apakah ada bukti bahwa rata-rata produksi per hari perusahaan tersebut lebih dari 200 unit? Gunakan level signifikansi 1%. Tadi ada yang beda ya, sepertinya dibandingkan dengan yang kita bahas tadi di soalnya, ada perbedaan sedikit gitu. Nah, pertanyaannya,
Dari pilihan berikut, yang manakah yang paling cocok untuk menjadi hipotesis alternatif soal ini? A. Mu lebih kecil dari 200. B. Mu lebih besar, mu tidak sama dengan 200. C. Mu lebih besar sama dengan 200. Atau D. Mu lebih besar dari 200. Ya, oke, silakan pikirkan jawabannya dan pause video ini sekarang. Oke, jawabannya adalah yang D, mu lebih besar dari 200 ya. Karena yang ditanya di sini kali ini adalah apakah ada bukti lebih besar dari 200. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalian pikirkan H1-nya dulu aja karena H1 itu biasanya yang ditanya. Kalau yang ditanya itu seperti sebelumnya bukan 200, maka kita tulis yang B yang tidak sama dengan. Tapi karena di sini jelas disebutkan arahnya lebih besar dari 200, maka kita pilih yang D. Kalau misalnya lebih kecil dari 200, kita pilih yang A. Yang C itu untuk H0 ya tandanya biasanya. Ya biasa kita pakai untuk H1 adalah tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar saja. Untuk soal ini jawabannya yang benar adalah yang D, mu lebih besar dari 200. Oke, silakan ke video selanjutnya.